Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan keala pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan keala pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pada nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Dapat saya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan pelayanan di hari terakhir tahun 2025. Kita patut mensyukuri anugerah Tuhan, kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bisa lihat kiri kanan saudara dulu, beri senyum terbaik, puji Tuhan. Katakan kita ada karena anugerah Tuhan, puji Tuhan. Beberapa tahun terakhir sebenarnya saya ada di cara berpikir yang flat, tidak suka mendramatisir keadaan karena saya tahu apapun yang terjadi, momen apapun yang diperingati oleh kita, entah itu ulang tahun, tahun baru dan sebagainya, sebenarnya tidak ada yang berubah. Besok matahari masih terbit, awan masih tercipta dan tadi malam masih ada badai petir ya, kalau Bapak Ibu tidak terlalu kedap kamarnya tadi malam itu lumayan horor di tempat saya tidur. Dan begitulah kehidupan akan berjalan. Besok Kamis, kemudian akan Jumat dan seterusnya. Tanggal 2026 tidak akan mengubah apa-apa. Jadi saya menghidupi cara berpikir seperti itu sekian lama akhir-akhir ini. Tetapi ada sebuah perubahan ketika beberapa waktu yang lalu saya di sebuah pelayanan Natal bertemu dengan seseorang yang sudah lama saya tidak temui. Seorang jemaat, seorang bapak. Karena saya senang bertemu dengan beliau, saya samperin, saya ketemu, jabat tangan, dan biasa. Sebenarnya bukan basa-basi, tapi harapan saya kalau ketemu orang itu rata-rata, saya akan bilang ketika jabat tangan, saya bilang sehat-sehat. Ini pertanyaan retorika, karena saya mengharapkan jawaban yang iya. Atau kalaupun dia ragu saya akan bilang harus sehat. Itu kebiasaan saya. Jadi waktu ketemu jabat tangan, dia senyum. Karena dia senyum senang lihat saya juga senang lihat dia. Saya keluarkanlah perkataan template itu. Sehat. Lalu dia menarik diri sejenak lalu bilang, sutua. Saya tanya, sehat? Jawabnya, sutua. Setelah dia bilang sutua, dia pegang dia pun lutut. Sakit. Ini peristiwa yang biasa mungkin ya, tapi saya pulang itu merenung. Walaupun secara pribadi saya tidak peduli dengan hingar-bingar tahun baru. Tuh kan. Saya tidak peduli sebenarnya, saya tidak merayakan itu. Bahkan ulang tahun pun saya tidak rayakan, tapi di momen itu saya pulang, saya merenungkan satu hal. Mau saya akui atau tidak, ternyata memang waktu berputar terus. Besok 2026. Pembicaraan sangat singkat ini menampar saya dan menyatakan kepada saya secara pribadi sejak perayaan Natal itu kepada saya bahwa
Waktu berjalan dan waktu berjalan cepat. Kita perlu melakukan sesuatu pada diri kita, pada hidup kita di waktu yang berjalan ini. Karena kalau tidak, sonde rasa besok 2026. Tahukah Bapak Ibu, pembicaraan saya dengan istri saya di 1 minggu terakhir, kami membicarakan sebuah kegiatan yang akan kami lakukan bulan Juni dan Juli. Itu pertengahan tahun 2026. Dan saya sudah bisa bayangkan bahwa bulan Juni dan Juli setelah kegiatan itu kami akan membicarakan akhir tahun 2026. Dan tiba-tiba 2027. Wow. Begitu cepatnya. Dan di tengah cepatnya waktu berlalu, kalau mungkin kita ada yang menganggap lambat, terserah. Pokoknya di tengah waktu berlalu itu, saya dan saudara mengalami duka dan suka, senang dan sedih, untung dan rugi, segala macam dinamika kehidupan sudah kita alami. Nah, yang terpenting di sini adalah Bapak Ibu, kita harus mampu memaknainya. Supaya berlalunya waktu tidak sia-sia, tetapi memberi keuntungan kepada saya dan saudara. Baik secara jasmani, supaya kita tetap sehat, kuat. Baik secara jiwani, supaya kita tetap tenang, tentram. Terlebih secara rohani, supaya penurutan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Katakan amin. Haleluya. Karena itu malam ini saya akan memberikan perenungan. Dan saya harus mulai dari Ratapan pasal 3. Walaupun nanti penjelasan utamanya ada di kitab Filipi. Mari kita buka bersama dulu Ratapan pasal 3. Saya ingat saya pernah mengkhotbahkan ayat-ayat ini. Dan kita baca bersama ayat 20. Ratapan pasal 3 ayat 20. Saya baca saja untuk kita semua. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Penulis kitab Ratapan namanya Yeremia, oleh Tuhan diberikan satu kepercayaan pelayanan yang terlalu berat. Dia harus ada di kondisi bangsa Yehuda yang terpuruk, yang terhina. Bahkan di masa kehidupannya, sekitar tahun 586, saya cari ya di Google. Kota suci Yerusalem diratakan, bait Allah dibakar, bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Krisis terjadi untuk bangsa Yehuda. Krisis apa saudara? Secara nasional, secara bangsa terjadi krisis. Secara rohani, bahkan secara eksistensial bangsa Yehuda seperti kehilangan jati diri. Seperti sudah tidak ada, terhapus oleh beratnya persoalan. Sehingga Ratapan 3 ayat 20 mencatat seruan Yeremia. Segala hal yang buruk yang terjadi pada bangsanya rupanya berdampak secara personal, dirinya, pribadinya. Dia bilang jiwaku teringat akan hal itu. Teringat akan hal-hal itu. Pergumulan nasional menjadi pergumulan personal, pribadi. Dan Bapak Ibu, jika Yeremia ada di keadaan tertekan ini, teringat akan persoalan-persoalan, akan keburukan-keburukan yang terjadi, yang merupakan fakta Bapak Ibu. Fakta, kenyataan. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Yeremia sudah berusaha untuk memperingatkan bangsa Yehuda, berkhotbah, menyampaikan firman Allah, tapi mereka menolak untuk mendengar Yeremia. Jadi kepada Yeremia ketertekanan itu menjadi semakin pribadi. Kalau kita baca di kitab Yeremia, dia sampai mengeluh kepada Tuhan, "Wih Tuhan dong, dengar beta. Orang satu kampungnya beta tidak dengar, bahkan keluarga sudah dengar beta. Wih betapa berat." Makanya kitab ini dikasih judul Ratapan. Dan bayangkan
Kalau hari-hari hidup Yeremia harus dijalani seperti ayat 20. Maka dia akan stres, maka dia pun darah naik tinggi, maka dia pun jantung berdebar, maka dia stroke, maka dia mungkin. Itu Yeremia itu. Bagaimana dengan saya dan saudara? Bapak Ibu, kita ini manusia ini, di wirednya, di otak kita itu seperti dirancang untuk lebih banyak terkesan dan mengingat hal-hal buruk. Kita tidak bisa protes, secara biologis demikianlah kita. Coba ketong 3 detik. Ingat hal baik yang terjadi sebanyak-banyaknya. Berapa poin yang terjadi dalam hidup saudara tahun ini? Siap? 1, 2, 3. Berapa? Jujur. 3, 5. Waktu beta ulang tahun dapat hadiah ini. Waktu beta. Oke, sekarang. Hal buruk dalam 3 detik. 1, 2, 3, go. Berapa? 2 lembar? 1 buku? Kita ini di-wiring otak ini untuk sepertinya lebih gampang sensi dan mengingat hal-hal buruk yang terjadi. Tapi memang itu fakta Bapak Ibu. Memang terjadi. Tapi kalau kita menjalani kehidupan dalam keadaan seperti itu, waktu yang cepat berlalu akan sia-sia, habis di stres, pusing kepala, sakit hati, benci, dengki, sonde mau ketemu itu orang, pamalas dia pun postingan di Facebook, jengkel sampai kubur. Tapi puji Tuhan, dan kiranya ini menjadi teladan bagi saya dan saudara. Ayat 20 tidak berhenti di ayat 20. Yang direnungkan oleh Yeremia, dia lanjutkan di ayat 21. Haleluya. Mari kita lihat ayat 21 dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Betul dia ingat keburukan, kehancuran yang sudah terjadi. Itu fakta, tidak mungkin dia lupa. Tetapi yang dia mau perhatikan bukan itu. Katakan amin. Lah terus yang mau diperhatikan apa? Ayat 21. Oleh sebab itu aku akan berharap, 2. Jadi kalau dia punya perhatian, dia ubah bukan kepada hal-hal buruk, tetapi kepada hal-hal yang akan dia sebutkan sebentar, hidupnya tidak akan terpuruk, dia masih bisa berharap. Bapak Ibu, perubahan yang kita bisa lakukan dalam hidup kita ke arah yang lebih baik harus dimulai dari harapan. Ada banyak penelitian, bahkan saya pernah baca satu kasus kanker, bukan kantong kering ya. Kalau kantong kering, saya juga pernah mengalami kantong kering, tapi ini kanker betulan. Lalu divonis oleh dokter ini sulit sekali. Tetapi kemudian dikasih terapi pengharapan, didampingi begitu rupa. Lalu didekati dengan pendekatan rohani, ada ayat-ayat yang diberikan kepada yang sakit. Dan kemudian dengan pengharapan itu, di ujung jalan pengobatan sembuh. Tapi saudara, ada juga orang yang sebenarnya tidak terlalu besar kalau menurut ketong karena persoalan itu besar kecilnya, berat ringannya itu kan relatif ya. Ada yang sebenarnya kalau ketong dengar, cuma begitu gantung diri sudah. Dan yang paling sadis yang pernah saya baca di berita adalah gantung dirinya pakai dasi di lemari baju. Jadi sebenarnya dia itu bisa berdiri, tapi saking niatnya. Orang ini punya segalanya, dia seorang aktor yang sangat terkenal. Kalau saya bilang namanya, kita akan muncul dengan film-film yang pernah kita tonton dari dia. Ada seorang chef hebat lagi dari New York. Dia taruh lilit, dasi, ikat di lemari baju, lalu dia
Kenapa? Karena dalam dirinya sudah tidak ada harapan. Bayangkan, pengharapan bisa membuat orang survive cancer, bisa melewati kanker, tapi bisa membuat orang bunuh diri di keadaan yang menurut ketong kalau habis napas, lu tinggal berdiri saya ini. Kecuali mungkin jatuh diri dari lantai 20. Pas di lantai 10 dia menyesal, son jadi. Son bisa batal bos. Itu terus tuh. Son bisa rem. Masih ada harapan di dalam hidup kita, haleluya, masih ada. Nah kalau mau ada harapan ya harus ada ini, ayat 22. Sudah lihat ayat 22 Bapak Ibu? Yang sudah lihat katakan haleluya. Nyanyi sah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Anak muda susah tahu lah ini lagu lama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besarlah kesetiaan Tuhan, itu ayat 22 dan 23. Satu kali lagi, yang tahu kasih keras. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besarlah kesetiaan Tuhan. Saya kutip dari seorang pendeta, Benny Solihin, dalam renungannya dia menyatakan, momen akhir tahun seharusnya kita melambatkan ritme hidup kita. Kalau perlu, menghentikan sejenak pikiran-pikiran kita. Untuk apa? Untuk terdiam lalu merenung. Dan di waktu kita merenung dengan benar, kita akan melihat fakta-fakta keburukan ada terjadi, menjadi sejarah 2025. Ada. Tapi kemudian kita akan mendapati di titik ini, ternyata kita sudah melewatinya dan keadaan kita baik-baik saja. Haleluya. Kalau sudah merenung itu senyum sudah. Iya, sudah lewat ya. Kata langsung di sini ya. Apakah karena kita kuat? Apakah karena bantuan orang hebat? Apakah karena koneksi? Apakah karena harta? Segala yang saya sebut itu bisa hilang dengan sangat cepat dan tidak menjadi arti apa-apa. Tapi kalau kita bisa jujur, kita harus menyatakan semua karena kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Masalah hari ini, besok pagi terbit kembali. Baru setiap pagi. Haleluya, haleluya. Maka bersyukurlah kita. Ini momen-momen syukuran Bapak Ibu. Ternyata lebih lama dari yang saya perkirakan bagian pertama ini. Saya mau ambil praktisnya untuk kita bawa pulang, tidak lama, cepat-cepat saja. Dari Filipi pasal 3. Kita akan lihat bagaimana cara Paulus memanage waktu-waktu hidupnya. Masa-masa dia mengiring Tuhan. Di Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Pertama kita lihat dulu di ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Siap, saya baca. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Menangkap kepenuhan kasih karunia Tuhan ya. Menangkap kepenuhan sorga. Belum, karena dia masih di bumi. Tetapi ini yang kulakukan. Ini yang dilakukan dalam hidupnya.
Supaya hidup tidak berlalu sia-sia. Supaya hidup dapat dimaknai sepenuh-penuhnya. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kata melupakan ini kata yang tricky. Dalam bahasa asli memang melupakan. Tapi secara filosofis kata ini sebenarnya punya makna yang lebih daripada sekedar lupa. Karena kita ini enggak mungkin lupa. Seperti yang saya bilang tadi, kita pasti ingat semua hal yang telah terjadi di belakang. Apalagi peristiwa-peristiwa traumatis yang bikin takuju, kita masih ingat. Tetapi sebenarnya secara filosofis ini bukan berarti kita menghapus. Otak kita ini tidak seperti flash disk, kok bisa hapus dokumen, enggak bisa. Pasti bisa teringat. Bukan sekedar kita menghapus, tetapi yang benar, pemaknaan yang tepat dari kata melupakan ini sebenarnya adalah membuat hal-hal di belakang tidak lagi berpengaruh. Ada satu terjemahan yang menarik dalam Alkitab berbahasa Inggris yang bilang begini. Kata ini diterjemahkan dengan kata letting go. Letting go. Masih ingat Frozen? Ya. Yang punya anak pasti ingat. Apalagi anak saya 2 cewek. Di zaman film Frozen itu muncul. Itu Nicole paling suka. Hey go. Hey go. Waktu itu dia masih sangat kecil. Mamanya sambung dari belakang suara 2. Hey go. Hey go. Sama. Masih ingat kan Nicole? Letting go. Kejadiannya mungkin masih diingat, tapi dia tidak boleh mempengaruhi terlalu jauh dalam hidup kita. Dan ini adalah tips yang benar. Inilah yang saya sebut berdamai dengan diri. Berdamai dengan masa lalu. Bagaimana kita akan berjuang di 2026? Kalau misalnya di 2026 kita akan bikin bisnis lalu bilang, di 2025 beta ada gagal di satu hal. Beta ada begini dan begitu. Bukannya kita tidak belajar dari pengalaman. Kita belajar dari pengalaman, tapi jangan masa lalu itu menahan kita. Apalagi masa lalu itu adalah dosa. Beta masih layak kok, beta masih bisa kok. No, Tuhan Yesus telah menyelesaikan semuanya bagi saya dan saudara. Let it go. Haleluya. Apalagi jika yang di belakang itu adalah orang lain. Selalu beta singgung ini, kalau masih ada dia di situ, beta mau. Ilustrasi yang sering saya pakai, ketong baku musuh di 2020. Lalu ini baku musuh, baku jengkel ini masih dilestarikan sampai 2026. Tiba-tiba 2026 ketong sama-sama masuk sorga. Sampai di sorga ke mana coba? Padahal waktu 2023 sempat bilang begini, selama dia masih ibadah di Kalvari, besok dia mau pergi di Kalvari. Tiba-tiba ketemu di sorga. Baru Tuhan bilang, besok 20 rumah berdekat. Kira-kira mau ke mana? Tuhan, biar beta di neraka sah kalau dia ada di sorga. Mau begitu? Itu kan berarti masa lalu mengikat kita, mempengaruhi kita. Bapak Ibu terjemahkan aja sendiri apa artinya. Kalau Paulus, apa yang dia sebut dengan apa yang di belakangnya, sebenarnya yang dia sebut dengan yang di belakangnya ini adalah pencapaian. Kehebatannya Paulus, ahli Taurat, orang terpandang, murid dari profesor Taurat yang terhebat di masa itu. Sebenarnya itu yang dia maksud dengan yang di belakang, kebanggaan sebagai orang Yahudi. Tapi dia bilang ini bisa ganggu. Bisa ganggu apa? Mengganggu pengenalan dia akan Kristus. Karena begitu dia baca firman perjanjian lama dengan kesombongan, dia tidak akan mampu mengerti kehendak Tuhan. Dia harus taruh di belakang, lupakan yang di belakang. Haleluya. Haleluya. Mau saudara? Let it go. 2025 supigi. Biar hal-hal yang bisa mempengaruhi kita secara negatif di 2025 jangan bawa terus. Amin. Supaya 2026 lebih ringan. Oke. Saya tahu Bapak Ibu sudah menerima ini.
Mari kita sharing di kiri kanan saudara, katakan, kasih tinggal yang jelek di 2025. Kasih tahu, minimal 2 orang. Puji Tuhan. Kasih tinggal sudah. Let it go. Let it go. Kenapa? Kenapa harus dilupakan? Karena ini saudara, cepat-cepat aja. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Seringkali kita terlalu terikat dengan yang sedulu-dulu. Beta kalau ingat ketong dulu-dulu memuji Tuhan, sudah pakai musik terlalu mahal kayak di sekarang. Ketong hanya karoncong kici sabar. Tapi itu hadirat Tuhan. Sudah pakai drum, hanya pakai apa ini? Marakas. Jangan terikat dengan masa lalu. Masa kini dikatakan di sini harus diarahkan. Saya kutip satu bahasa aslinya ya. Yang di depan itu harus di stretching out. Epektenomai bahasa aslinya dalam bentuk dasarnya. Artinya itu harus diraih, dimaksimalkan panjangnya. Bapak Ibu, yang lalu biar jauh berlalu. Orang cari pencapaian baru. Haleluya. Artinya apa? Masa kini ini harus dimaksimalkan. Dimaksimalkan sekarang. Enjoy your now. Tarik napasmu dan nikmati yang sekarang. Ada siapa di kiri kanan saudara? Ada istri, ada suami, ada anak, ada orang tua. Tarik napas. Puji Tuhan. Ada apa? Ada kerja, ada kerja. Jangan ingat-ingat, loh beta 10 tahun lalu bepung gaji 50 juta 1 bulan. Tapi sekarang 3,5 juta, karmana. Tapi itu yang ada sekarang. Tarik napasmu, maksimalkan yang ada sekarang. Oh kalau ingat dulu, beta belum sakit, beta belum, kusuk kemana, sudah jadi. Tarik napas itu, baru, ya. Kalau Bapak Gembala sudah let it go, sudah selesai. Maksimalkan yang sekarang. Nah ini dia, mengarahkan diri kepada apa yang di depan, stretching out, memaksimalkan. Di sini, dengar baik-baik, di sini ada yang namanya perbaikan. Karena ketong terima masa lalu, ketong jadi tahu apa yang keliru di 2 bulan lalu. Apa yang beta salah di bulan Februari. Oke, sekarang di titik ini aku mau memperbaikinya jadi lebih baik. Amin. Halo bapak-bapak yang kurang senyum kepada istri, tambah lagi. Puji Tuhan, haleluya. Yang senyum cuma sampai sini, tarik lagi saudara. Tarik dia. Yang ibu-ibu yang merasa terlalu cerewet, rem. Pergi di toko onderdil ada yang namanya Preston. Minum sedikit, minyak rem itu. Siapa tahu bisa tarem. Halo mertua, haleluya. Tahan itu anak mantu kasihan. Anak mantu bagaimana? Aman? Atau tunggu pembalasan? Kalau di sini aman semua, haleluya. Tapi kalau sudah aman, ini waktunya kita untuk berbenah, stretching out, arahkan diri kepada apa yang di depan. Maaf, saya mengambil sistematika ayat 13-14 ini ke kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bersama bahwa maksud Paulus adalah menuju sorga di ayat 14. Tapi kita bisa praktekkan dalam keseharian kita. Supaya kehidupan kita bisa jadi lebih baik. Terakhir saudara, ayat 14. Filipi 3 ayat 14. Masa lalu, let it go. Masa kini, maksimalkan. Masa depan, ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Tujuan ini yang Paulus bilang, aku sendiri tidak menganggap telah menangkapnya. Belum. Karena ini masih masa depan. Nanti. Tapi Bapak Ibu, masa depan itu
harus, dengar baik-baik kata ini, harus kita fokuskan. Taruh dia sebagai satu hadiah, panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jangan sampai terlepas. Masa lalu let it go, masa kini maksimal, masa depan kita punya tujuan yang tidak boleh berubah. Iblis bermain di sini. Dia bikin kita mengenang hal-hal yang salah di masa lalu bikin kita tidak fokus maksimal di masa kini, lalu bikin kita belok dari tujuan awal. Tapi Bapak Ibu, saya dan saudara, mari kita berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Panggilan yang tidak boleh luntur. Praktisnya bisa apa saja Bapak Ibu. Panggilan sorgawi dalam Allah, dalam Kristus Yesus. Dari Allah dalam Kristus Yesus. Sorga ada di sana. Nanti. Belum ada tuh yang mau duluan, belum ya? Semua ikut antrian. Oke, kita yang normal-normal saja. Tidak mau potong-potong orang pun jalan. Pokoknya normal. 2026 baru memulai besok. Jadi jangan dulu ya Tuhan. Kasih panjang lah sedikit. Oke, tapi panggilan sorgawi itu jangan cuma kita terima di sorga. Kenapa tidak dibawa di rumah tangga? Di kerja, di pergaulan, di keseharian. Bawalah. Tujuan itu menjadi dekat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita berfokus kepada kasih karunia, anugerah, rahmatnya yang tidak ada habis-habisnya, let it go for the past. Maksimal zaman now, hari ini. Kemudian kita punya tujuan tidak berubah. Saya yakin dan percaya kehidupan kita akan tenang, kita akan diberikan Tuhan kemampuan untuk menghadapi tahun yang baru. Amin. Bukan dengan kuat gagah kita, tetapi dengan kekuasaan Tuhan, kuat kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk menyanyi satu lagu. Saya minta maaf, saya biasanya langsung serahkan ke Bapak Gembala, minta tolong Ivan. Tapi kali ini saya mau nyanyi, kita mau nyanyi sama-sama. Saya khotbah Natal di GPIA Wetalu, Sejahtera, terus lagu firmannya yang ini. Saya belum pernah nyanyiin, pertama kali nyanyi pas acara itu. Nah kita nyanyi aja sama-sama. C ya. Yang tahu kasih keras. Ini sebenarnya jemaat pasti sudah tahu, saya aja yang kurang update. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan. Saudara, dunia itu terus berubah. 2026 kita akan kaget. Pasti ada banyak istilah sekarang plot twist. Tiba-tiba sebegini, tiba-tiba sebegitu. Dunia itu begitulah dia. Berubah dan biasanya menuju keburukan. Tapi lagu ini bilang walau dunia berubah, walau dunia ada satu yang tidak berubah, kasih Tuhan. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Dia tidak berubah, dia setia. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Karena itu harus percaya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Hidupku, mari kita bangkit berdiri saudara.